Jadi nggak boleh masuk nyelonong, ambil jalan pintas, masuk ke arah Hijr Ismail, itu tawafnya nggak sah. Kenapa? Karena Hijr Ismail termasuk bangunan dari Ka'bah. Sunnah tawaf: satu, berkesinambungan antara satu putaran dengan putaran berikutnya. Kedua, berjalan kaki bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu, sudah sepuh tapi mau melaksanakan ibadah umroh, di sana bisa dibantu dengan didorong kursi roda. Biasanya sekitar 1.500.000 dibawa dari hotel, dibawa ke Masjidil Haram, tawaf sa'i, kemudian dibawa lagi ke kamar. Itu kurang lebih sekitar 1.500.000. Yang ketiga, ittiba bagi laki-laki, yaitu dengan dilenangkan ihram di pundak kiri dengan pundak kanan terbuka. Seperti yang gambar yang tadi ya, pundak yang kanan terbuka. Yang keempat, berjalan cepat bagi laki-laki pada putaran pertama. Istilahnya dalam syariat itu ramel, berjalan cepat. Tapi kalau tawaf sunnah. Tapi kalau tawaf dengan grup, ikuti. Kalau bapak-bapak misalkan mau melakukan sunnah tawaf jalan cepat, nabrak yang ibu yang di depan ya, itu kalau tawaf sunnah. Yang kelima, mencium hajar aswad atau berisyarat atau istilah pada setiap putaran dengan tangan kanan lalu mengikutnya tanpa bunyi, yang dengan istilahnya disebut dengan kata istilah. Kalau dulu Nabi dan para sahabat ketika melaksanakan tawaf, setiap putaran itu mencium hajar aswad. Putaran pertama mencium, sampai dia jalan lagi mencium. Dulu, kalau sekarang dalam kondisi bukan melaksanakan tawaf aja, mau mencium hajar aswad aja sulit, apalagi setiap putaran kita harus mencium. Sekedar mengingatkan, terkadang nih ketika bapak ibu lagi iktikaf di sekitar Ka'bah, terkadang ada orang Indonesia tiba-tiba menawarkan jasa. Sekedar mengingatkan saja, bapak ibu mau hajar aswad. Kadang-kadang orang saking pengennya, ada yang pengen, ya kan? Dia bilang katanya seikhlasnya. Tapi nanti sesudah bapak ibu dapat mencium, itu nanti ketika bapak ibu misalkan menyerahkan uang 20 real, 30 real, itu bakal ditolak sama dia. Karena dia ada timnya. Istilahnya joki mencium hajar aswad. Itu kadang-kadang minta sekitar 100 real, paling minim 200 real, atau mainan rupiah 500 atau 1 juta, ya. Itu mereka ada timnya, kurang lebih 3 orang. Sampai kita benar-benar bisa mencium hajar aswad. Itu kalau misalkan kita tidak mampu, jangan dipaksakan. Yang ketujuh, sholat sunnah tawaf 2 rakaat di depan maqam Ibrahim jika memungkinkan. Sholat sunnah tawaf. Kalau misalkan pas putaran ketujuh selesai tawaf batal, ada yang namanya sholat sunnah tawaf. Apakah kita harus sholat? Tidak. Ini hanya sunnah saja Bapak Ibu. Kalau sudah batal, tidak harus melaksanakan sholat sunnah tawaf. Lanjut. Yang membatalkan tawaf, batal wudu saat melaksanakan tawaf. Batal wudu saat melaksanakan tawaf. Yang kedua, membelakangi dan menghadap Ka'bah saat melakukan tawaf. Yang saya katakan tadi, tiba-tiba tidak mengiringkan Ka'bah lagi, tiba-tiba langsung nengok ke belakang, itu hati-hati, ya. Apanya? Hanya kepala doang tidak ada masalah. Misalnya pengen lihat jum gede dong, jum yang ada di Grand Garden dong, nggak apa-apa. Tapi kalau badan kita yang berubah, itu hati-hati, tidak mengiringkan Ka'bah. Yang ketiga, aurat terlihat saat melakukan tawaf. Yang saya katakan tadi, yang ibu spontanitas sama ada Bismillahirrahmanirrahim, saking semangatnya. Ustaznya teriak Bismillahirrahmanirrahim, makanya lorot. Pokoknya mindset jangan lupa sampai sarung tangan, ya. Yang keempat, tatkala tawaf memasuki bagian dalam Hijr Ismail. Yang saya katakan tadi, Hijr Ismail itu termasuk bangunan dari Ka'bah. Makanya kalau imam Masjidil Haram itu ketika melaksanakan sholat fardu itu nggak ada yang imami di Hijr Ismail. Mungkin sebelum sholat fardu, sholat sunnah, kemudian misalkan dia sholat di Hijr Ismail nggak ada masalah. Tetapi ketika melaksanakan sholat fardu
itu pasti di luar Hijr Ismail. Yang kelima, memulai dan mengakhiri tawaf tidak di rukun Hajar Aswad. Jadi finishnya atau startnya bukan di Hajar Aswad, itu nggak sah tawafnya. Catatan, batal wudhu saat tawaf bukan berarti batal seluruh putaran tawaf yang saya katakan tadi. Akan tetapi yang batal hanya putaran yang sedang dilakukan, sedangkan putaran sebelumnya yang telah sempurna tidaklah batal. Misalkan sudah 4 putaran, lagi putaran kelima batal, berarti nanti tinggal melanjutkan sisa putaran tawafnya. Ini gambar Ka'bah. Di situ ada tulisan Hajar Aswad. Hajar Aswad. Itulah tempat start dan tempat finish seseorang melaksanakan tawaf. Yang namanya Hijr Ismail yang mana Bapak Ibu? Yang namanya Hijr Ismail. Yang namanya Hijr Ismail yang ada di sini Bapak Ibu. Ini yang dinamakan dengan Hijr Ismail. Kalau nanti ada program Muntawih mengajak Bapak Ibu yang mau sholat di Hijr Ismail dan berdoa di sana, silahkan. Tapi ada dengan sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah Saudi, harus sabar. Yang bapak-bapak ngantrinya dari belakang sebelah sini, yang ibu nanti ngantrinya di sini nih. Ada orang berdiri di sini, itu nanti mau masuk ke dalam Hijr Ismail harus ngantri. Sekarang dibikin lebih rapi. Kalau dulu laki perempuan desak-desakan ketika masuk ataupun ketika keluar. Kalau yang laki-laki di bagian belakang sini, dari kiri ke kanan. Kalau yang ibu dari kiri ke sini, masuk ke dalam. Kalau kita mau sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di dalam Hijr Ismail. Jadi dulu Sayyidatuna Aisyah pengen banget sholat di dalam Ka'bah. Kemudian nama Nabi ditarik, diajak ke dalam Hijr Ismail. Kamu sholat di Hijr Ismail, maka seakan-akan kamu sholat di dalam Ka'bah. Kalau saya tanya, kira-kira yang bisa masuk ke dalam Ka'bah tamu-tamu khusus atau bukan? Tamu-tamu khusus RD1 misalkan. Ya, saya pernah ketika melaksanakan tawaf berapa putaran, tiba-tiba sepi, nggak ada yang turun ke pelataran. Setelah itu kita lihat ternyata ada tamu kehormatan, kalau masalah dari Sudan misalnya, masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah. Jadi kalau ada tamu kehormatan itu di pelataran tuh nggak boleh banyak orang. Yang udah ada ya udah, tapi yang mau masuk itu pasti ditahan. Nggak boleh masuk ke pelataran Ka'bah. Jadi selesai melaksanakan tawaf 7 putaran, kita melaksanakan sholat sunnah tawaf, hukumnya sunnah. Kalau misalkan batal, nggak usah sholat sunnah tawaf, karena hukumnya hanya sunnah. Kemudian selesai melaksanakan tawaf, kita lanjut ke rukun umroh yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu sa'i. Kalau tawaf tadi harus punya wudu, kalau sa'i tidak harus punya wudu. Apa definisi sa'i? Sa'i berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Lebih tepatnya berjalan. Kalau kita katakan berlari-lari kecil, nanti apa pemikiran Bapak Ibu harus lari-lari. Padahal lari-larinya hanya di antara 2 lampu hijau. Ya. Jadi berjalan di antara bukit Safa dan Marwah. Syarat sa'i dilakukan setelah tawaf yang sah. Kalau tawafnya tadi misalkan nggak sah, nggak sempurna, kemudian langsung ke tempat sa'i, laksanakan sa'i, nggak sah sa'inya. Karena sa'i itu syaratnya dilakukan setelah tawaf yang sah, yang sempurna. Yang kedua, dimulai dari Safa menuju Marwah. Jadi startnya sa'i itu di Safa. Yang ketiga, dilakukan 7 kali, dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Dulu mungkin yang pernah umroh dulu mungkin ada istilah sa'i di basement. Itu sekarang untuk basement ditutup sementara. Jadi di lantai utama atau di lantai 2. Ya. Yang ketiga, berada di mas'ah atau di tempat sa'i, yaitu di antara bukit Safa dan bukit Marwah. Yang kelima, berniat sa'i tidak untuk kepentingan lain. Misalkan di rumah biasa jalan pagi, di rumah biasa olahraga jalan pagi. Melaksanakan umroh di tempat sa'i, niatnya saya niat olahraga. Jangan, niatnya adalah niat melaksanakan sa'i. Sunnah-sunnah sa'i suci dari hadas. Seandainya setelah tawaf tadi batal, sudah tidak punya wudu, menuju ke tempat sa'i,
saya tanya kepada Bapak Ibu, sa'inya sah atau tidak? Sah. Jadi yang namanya sa'i itu tidak harus punya wudu. Kecuali nanti misalkan berdekatan dengan waktu sholat, beda lagi babnya. Ketika mau sholat harus punya wudu. Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Ikuti apa yang dibaca oleh ustaznya nanti. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, lari-lari kecil bagi pria di antara 2 bulan hijau atau 2 langit hijau. Yang bagi bapak-bapak saja. Ya, yang ibu-ibu itu tidak usah, jalan biasa aja. Yang ibu-ibu jalan biasa. Ini apa ini? Sa'i dimulai dari sofa dan berakhir di marwah sebanyak 7 kali. Jadi putaran ya. Ini lampu hijau yang disunahkan bagi bapak-bapak untuk lari-lari kecil. Ini bukit sofa, ini bukit marwah. Jadi startnya di sini Bapak Ibu, finishnya di sini. Jadi hitungannya dari sofa ke marwah dihitung 1, marwah ke sofa dihitung 2. Jangan Bapak Ibu beranggapan dari sofa ke marwah baru setengah putaran. Nanti dari marwah ke sofa baru dihitung 1 putaran. Totalnya jadi berapa? 14. Jarak dari bukit sofa ke bukit marwah kurang lebih 350 meter. Selama 7 kali itu kurang lebih 3 kiloan. Dari putaran pertama sampai ke 7 itu kurang lebih sekitar 3 kilo. The next. Oke, selesai sa'i yang dimulai di bukit sofa dan diakhiri di bukit marwah. Bapak Ibu akan melaksanakan rukun umrah yang berikutnya, yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur atau memotong rambut setelah melakukan sa'i secara sempurna. Setelah selesai proses ini, maka segala hal yang sebelumnya diharamkan atau dilarang menjadi halal kembali. Seperti pertanyaan Bapak tadi, ya. Jadi ketika kita mengucapkan niat sampai nanti kita tahallul, kalau sudah tahallul, yang tadinya dilarang boleh lagi. Misalkan nggak boleh pakai sabun, nggak boleh sikat gigi, nggak boleh yang pasangan suami istri misalkan melakukan hubungan badan, setelah tahallul bebas semuanya, ya. Jadi yang ibu-ibu sekedar mengingatkan, kalau nanti ketika tahallul dipotong rambutnya suaminya, jangan kasih rambut cambang ya. Kalau bisa kasih bagian rambut belakang atau rambut depan, karena cambang ini bukan termasuk rambut, ya. Jadi tolong kasihnya bagian belakang atau bagian depan, ya. Tertib rukun umrah yang terakhir adalah tertib melaksanakan proses ibadah umrah dengan sempurna dari awal sampai akhir, tidak ada satu kekurangan apapun dengan memenuhi syarat yang berlaku. Jadi rukun umrah yang terakhir adalah tertib. Kalau dimulai dengan ihram niat, diakhiri dengan tahallul. Misalkan nggak tertib sampai di Mekah, sampai di Masjidil Haram, posisi Ka'bah kayaknya panas banget karena umroh siang. Karena ketika Siti Tur itu nanti otomatis umrahnya siang. Tapi durasi waktunya itu lebih cepat sebenarnya dibanding Bapak Ibu pending. Misalkan saya mau tawaf habis asar. Kalau Ibu pending habis asar, matahari masih terik, kemudian durasi waktu tawaf itu tambah lama. Pernah saya mempraktekkan seperti itu, membandingkan tawaf sebelum asar sama tawaf sesudah asar. Orang tawaf sesudah asar itu banyak, ada yang tawaf umroh, ada yang tawaf sunnah. Kalau tawaf yang sebelum asar itu kebanyakan tawaf umroh, tawaf umroh. Jadi durasinya, kalau saya katakan lebih lama setelah sholat asar. Kalau kita melaksanakan tawafnya setelah sholat asar. Tapi memang matahari sudah tidak terlalu terik banget, tapi masih panas. Tapi durasi waktunya itu yang lama. Ya.